Ke-146, uang via segalanya. Mel, kami ini mau bicara baik-baik. Jadi sebaiknya kamu jujur. Apa yang terjadi, Mel? Suara Gus Hanan menggelegar. Membuat Baby, Dijah dan Ning Ningrum yang padahal lagi rame sendiri. Itu pun gak pas-pasan di samping rumah Baby. Mendengar semua itu. Sepertinya semua rumah di sini sedang sepi palingan ya. Sampai nembus gini suaranya. Kedengeran sampai sini. Sush. Bisik Baby. Agar mereka tahu apa yang terjadi. Tak terdengar apa-apa lagi. Entah jawaban apa yang diberikan sama si Mel itu. Gimana ceritanya Ustaz Rohim nangkep dia sini? Kok kayak McGeper aja? Tanya Dijah sok intelek. Oh, apa sih Beb? Keluh Dijah karena tangannya kena lempar paki sepotong sama Baby. McGeper? McGeper itu buat otomotif. Kayak bom di mobil gitu. Kiket, semi-semi simsalabim dia mah. Gitu. Lepas, beres. Mesin mati. Nyala. Kalau bisa nangkep-nangkep gitu namanya kandikator Sakura. Balas Baby sotoy maksimal. Ning Ningrum melotot. Dan Baby nyengnya. Dia sengaja bercanda malah kena pelototan mama makan. Kan bercanda ya? Biar gak tua. Yang nangkep itu. Pokemon sekalian. Kelakuan banget sih. Pada alay kalian ini. Intinya Rohim dapat info dari temannya. Dan katanya ada jejaknya. Diikutin terus kena deh. Tapi ya. Ning Ningrum memajukan badannya. Ala-ala emak kemak siap-siap ngegosip. Dia itu serem juga loh. Rohim maksudnya. Dia kelihatan kalem dan senyum-senyum. Tapi. Ning Ningrum mau berucap. Banyak anak buahnya. Tapi Baby dan Dijah yang otaknya udah agak absurd. Menjawab duluan. Meco. Tanya Baby. Perkasa? Sahut Dijah. Apa, gagah perkasa? Kan menggagahi. Baby nyahut lagi. Lalu kena pukul tangannya sama Dijah. Sama Bay. Apa maksudnya Ning? Hyper gitu. Sekali main bisa berkali-kali. Apa nggak bisa turun ampe ditabok-tabok dulu baru bisa turun? Obrolan kotor bin absurd mereka ini berujung cubitan maut dari mama makan. Pada kotor semua ini, otak ya? Mau dicuci otak apa? Sama air sih makan. Biar setannya pada pergi budal jalan dari otak. Hah? Omel Ning Ningrum. Aku mau bilang. Dia itu banyak anak buahnya. Ho. Duitnya juga banyak Ning. Tahu kan? Kita aja sering dijajanin. Enak deh punya saudara kayak dia. Dijamin gak kelaparan. Sahut Baby lagi. Dijah mengangguk setuju. Karena kalau mereka berdua lagi gabut, suka SMS Ustaz Rohim, hanya mengirim. Ustaz, lapar nih. Nanti dapat deh kiriman. Buah hahaha. Kelihatan banget asas manfaat ya. Abis gimana dong? Perut mereka ini perut-perut EBG dalam masa pertumbuhan. Hish. Asal jangan cemburu ya Ning. Kita setia kok sama suami-suami kita. Cuma cari sampingan aja. Ucapan Baby itu membuat semua orang menengok ke arahnya. Dia juga memegangi mulutnya. Keceplosan. Hai, kok maknanya ganda ya? Serem. Gak kok. Kita insya Allah gak akan tergoda dengan lelaki lain. Insya Allah Ta'ala setia. Ning Ningrum menggeleng. Mereka ngobrol sendiri karena tak kunjung mendengar suara lagi dari rumah Hamad. Kami tahu ada alasannya. Kamu tahu kan? Itu uang pondok. Untuk apa Mel? Tanya Hamad kini dengan lebih tenang. Berbeda dengan Hanan yang berapi-api. Ia lebih tenang. Tapi wajahnya sangat serius dan seperti menantang lawan bicaranya kalau mau bohong dengan tubuhnya. Ya dia mendekat pakai banget dan badannya gede. Apa gak bikin lawan bicaranya terintimidasi coba? Maaf Ustaz. Maaf sekali. Saya terpaksa karena butuh uang. Rengeknya kini sampai bersimpuh. Hanan dan Hamad langsung mundur beberapa langkah. Tak mau pria ini bersimpuh di depannya. Saya butuh uang untuk anak saya. Kami kesulitan ekonomi. Susu anak saya. Oke stop. Cukup. Bentak Rohim tiba-tiba. Yang lain sejak tadi masih tergolong kalem. Lah dia ngebentaknya membuat semua orang terkaget-kaget.
Bahkan sampai Hanan berpegangan pada temannya, Hamad saking kagetnya. Itu bahkan lebih salah lagi. Kok bisa kamu ngasih makan anak kamu dengan uang haram? Jelas haram. Dan kamu tahu apa reaksinya ngasih makan anak dengan uang haram? Gak takut kamu? Kini pria itu malah menangis terseduh. Jangan jadikan ekonomi buat alasan mencuri. Kenapa gak bilang? Kamu tahu. Kalau kamu bilang butuh uang, kami akan cari cara bantu. Ini Jetty bagaimana, Gus? Ana sudah masukkan semua laporan ke pengacara. Tinggal sisi antum untuk masukin ke kepolisian. Ucap Rohim tegas. Kini giliran pria itu bersimpu di depan Ustadz Rohim. Saya mohon Ustadz, saya mohon. Renyeknya. Rohim mundur beberapa langkah. Jangan mohon sama saya. Mohon maaf sama Allah. Biar kamu diadili di dunia doang. Gak pakai di akhirat. Ini. Uang gak akan bisa balik. Semua percakapan sudah ana rekam. Ini tinggal keputusan antum, Gus. Mau dibawa ke polisi apa enggak? Tanya Ustadz Rohim. Huf. Kamu ini. Saya sampai mau sakit dada pas tahu kamu pelakunya. Istri kamu juga alumni santri loh. Tahu hukum mencuri. Kok bisa nyuri dari pondok tempat kamu kerja? Tempat kamu menuntut ilmu. Buya belum tahu nih. Kalau tahu, apa nggak sakit jantung dengarnya? Jangan, Gus. Ampun. Saya minta maaf, Gus. Rengeknya lagi. Hanan mengelus kepalanya kasar. Gak usah dibawa ke kantor polisi. Tapi aku mau dia dipecat sekarang juga dengan tidak hormat. Ucapan Gus Hanan itu langsung disanggupi oleh Ustadz Rohim. Ia menelepon seseorang dan meminta orang itu datang. Kamu, mulai detik ini, jangan muncul lagi di sini. Kamu ataupun istri kamu sudah tak boleh masuk sini lagi. Sama sekali. Ancam Ustadz Rohim. Tak ada lagi percakapan setelahnya. Meo, si orang kepercayaan Gofur ini, hanya menangis dalam sesal. Sekitar setengah jam setelahnya, ada orang yang menjemput Meo dan mereka baru bisa duduk dalam desahan napas berat. Aku gak nyangka. Lebih besar denial dan sesal aku waktu tahu dia pelakunya dibanding amarah. Maksudnya, ya Arab, gak nyangka aku. Keluh Hanan lagi dengan lemas. Ia bersandari di dinding ruang tamu rumah Hamad. Makanya, mungkin sekilas ini terdengar seperti orang yang terlalu cinta dunia. Tapi, dari dulu, aku dan keluargaku berprinsip. Seorang muslim harus kaya. Kenapa? Karena kita bisa bantu orang yang butuh. Jangan biarkan ada orang miskin yang oleng karena miskinnya itu. Bantu cepat. Ya ini. Meo contohnya, dia nggak punya uang dan berujung mencuri. Begitulah miskin bikin kita oleng. Ucap Rohim. Lalu Hamad mendongak. Ia sudah duduk bersama Hanan. Benar, Him. Tapi tak banyak juga orang kaya yang zolim. Ada kekayaan mereka dan lupa sama agama. Lebih banyak daripada orang kaya yang tahu apa kewajibannya. Membantu sesamanya. Lebih banyak yang mabuk sama nikmat duniawi. Jetty, gak bisa kamu bilang juga. Dengan kekayaan kita bisa bantu semua orang. Ya salah satunya bisa. Tapi tidak selalu mengenai uang. Ucap Hamad sedikit pedas. Matanya lurus menatap ke arah Rohim. Udah. Jangan adu pendapat. Kepalaku sudah nyut-nyutan. Ini gak ada pelepasannya. Udah. Kita berdakwah dengan apa yang kita punya. Yang punya harta. Fadhol. Yang punya ilmu. Fadhol juga. Gak usah berantem ah. Bocil aja. Udah kaya baby. Omel Hanan kini teringat para perempuan ada di rumahnya. Ia berdiri. Dan mau keluar rumah. Ini kalau gak pada diusir. Habis semua makanan di rumahku. Apalagi ada si perut. 9 tembolok, si baby. Hadeh, Tongpes nurutin perut dia. Keluhnya menggerutu. Terlepas Hanan yang mengalihkan topik. Hamad masih memandang ke arah Ustadz Rohim dengan pandangan yang berbeda. Bukannya ia tak suka dengan pria itu. Tapi kenapa seolah dengan uang ia bisa melakukan semuanya? Kasus hilangnya uang sudah berakhir. Tapi Hanan merasakan adanya ketegangan antara Hamad dan Rohim. Dua-duanya orang yang penting untuk dirinya. Yang satu kakak ipar tapi muda. Dan yang satunya adalah sahabat lama. Hamad itu seperti lem glue dengannya.
Di mana ada Hamad disitulah ada Hanan. Sejak kecil begitu. Jah, kamu gak dapat cerita apa-apa dari Baby mengenai suaminya? Tanya Hanan pada sang istri. Enggak ih. Kenapa emang? Baby gak cerita apa-apa kecuali urusan kampusnya. Sama sekali gak bahas mengenai pak suami. Balas Dijah sambil ngelipetin baju. Hamad sama Rohim ini kok kayak lagi perang dingin ya? Gak normal saling sapanya. Kayak terpaksa. Sepertinya mereka ada masalah yang aku gak ketahui. Oh, palingan yang pas ada uang hilang itu palingan Mas. Karena sebelumnya tenang-tenang aja sih. Ya gak sih? Ya, itu juga kecurigaan aku. Tapi, apa? Kenapa? Rohim ngerasa gak ada yang salah. Karena dia juga standar aja. Dia berlaku biasa tapi sedikit waspada aja bawaannya kalau ada Hamad. Sementara Hamad menyapa ala kadarnya. Dan dia cenderung menghindar kalau ada Rohim. Apa masalahnya? Apa mungkin? Karena Ningrum hamil ya? Enggak kan? Gumam Dijah. Enggak lah Jah. Apa hubungannya? Ya kalau begitu aku juga ngambek gitu. Kok aneh men? Masa urusan orang hamil atau enggak dia mau marah? Gak mungkin banget. Iya. Sih. Tapi aku gak tahu apa masalahnya. Obrolan mereka terhenti karena Hanan mendapat telepon ke rumah Buya. Ibunya yang meminta Hanan ke sana. Jadilah Hanan dan Dijah bersiap berangkat. Ningrum masih tinggal di rumah Buya. Kenapa? Enggak apa. Kan dia udah dibeliin rumah sama Ustaz Rohim. Aku manggilnya apa ya ke dia? Ustaz Rohim gitu. Kan dia jadinya periparan sama aku. Terus? Mau manggil apa? Mas gitu. Gak boleh. Panggil Ustaz Rohim aja. Sahut Hanan sudah ngegas duluan. Ya kan nanya. Gak usah ngegas dulu lah. Keluh Dijah. Mereka tiba di depan rumah sang kiai dan mengucap salam. Mereka mencari dua orang tua Hanan dan mencium tangannya bergantian. Nan. Sehat nak? Tanya ibunya. Sehat alhamdulillah Umi. Ucap Hanan pelan, lalu giliran Dijah. Kamu sehat nak? Sehat Umi. Ya memang karena Bunyai berjasa besar sekali sejak dulu. Dan sejak sebelum menikahi Gus Hanan ia sudah diminta memanggil Umi. Ada apa Bu ya? Kok tumben? Pagi-pagi manggil Hanan. Buya lagi mikir. Kalian. Sama Hamad juga. Kamu, Hamad dan Ningrum ini. Kapan mau dibuat selamatannya? Apa resepsinya? Ini semua anak Buya nikah tapi gak ada undang-undang sama sekali. Dan sekarang Ningrum sedang hamil. Kan gak lucu kalau nanti sudah besar perutnya dan baru bikin acara. Buya gak enak. Kesannya kok rahasia-rahasiaan. Terus, Buya maunya gimana? Hanan nurut aja. Ya Buya maunya bikin acara sederhana saja. Tapi semua teman Buya dan tetangga sekitar diundang. Ya syukuran pernikahan kalian. Itu aja nanti lucu. 3 inci satu jadinya. 3 pasangan di satu acara. Sudah lama pula, haha. Ya tapi lebih baik gitu daripada gak ada sama sekali. Ya kan? Ya hei. Nanti Hanan atur. Kalau cuma syukuran, insya Allah Hanan bisa siapkan dalam seminggu Buya. Bagus. Jangan kelamaan. Nanti keburu perutnya kelihatan besar. Terus, kita juga mesti undang para mertua dong. Ayah dan ibu Dijah. Orang tuanya Rohim. Orang tuanya Baby. Semua diundang juga. Kita kumpulkan semuanya di sini. Bikin yang mantesianan. Buya sungkan. Bukan harus mahal dan mewah. Tidak. Tapi ya kalau para besan ngelihat kita bikin acaranya nggak bagus. Udah dicampur 3 pasangan, telat. Acaranya sederhana. Kan nggak enak. Setidaknya yang mantesi. Bisa Nan? Tanya Buya kepada satu-satunya anak lelakinya. Insya Allah bisa Buya. Nanti Hanan atur, apa mau dibuat orkes 3 hari 3 malam ah? Goda Hanan cengengesan. Kamu ini. Orkes. Zaman kapan itu orkes? Gak ada sekarang Nan. Aneh deh. Lah. Malah si Buya yang lebih paham. Ya hei, mumpung di sini. Sarapan dulu gih. Jah. Sekalian panggilkan Ningrum ya di kamarnya.
Dia sendirian kok. Suaminya sudah berangkat subuh tadi. Naam Buya. Dijah langsung berdiri dan melaksanakan apa yang diminta kepadanya. Ia berdiri dan mengetuk pintu kamar Ning Ningrum. Sungkan juga. Kalau dulu sih, dia santuy aja masuk-masuk, karena Ning Ningrum masih belum punya suami. Tapi kalau sekarang, kayak gimana gitu? Ceklek. Pintu terbuka dan menampilkan Ning Ningrum dengan mukenanya. Ning, disuruh sarapan sama Buya. Aku gak nafsu makan jah. Keluhnya sambil megangin perut. Dijah otomatis langsung menengok ke arah perut Ning Ningrum yang masih datar. Lalu ke perutnya. Membesar tapi gak hamil. Kok dunia kebalik banget ya? Yang hamil perutnya kecil, yang gak hamil perutnya membelendung karena kebanyakan makan. Ya tapi harus makan Ning. Ini Buya yang minta loh. Buya sama Mas Hanan sudah di meja makan. Seketika wajah Ning Ningrum berubah. Ada Hanan ya? Ya udah. Lah, kok tumben? Kenapa? Dan sejak kapan Ning Ningrum jadi senang sekali mendengar nama adiknya disebut. Mereka semua duduk di meja makan, dan memang benar. Sudah tertata semua sarapan hari itu. Ya namanya sarapan. Seadanya. Ada nasi di mejikam, gorengan tempe, telur, ada sambal dan ada sayuran dengan bumbu pecel. Ini aja udah nikmat sekali ya. Jos lah. Ditambah Bunyai memang selalu nyetok peyek. Wah, ini namanya makanan bergizi jah. Bisik Hanan sudah antusias mengambil nasi. Dia gak melanjutkan ucapannya. Karena kalau di rumah, keduanya hanya sarapan dengan jajanan yang ada. Dijah sama payahnya mengenai masak. Sama dengan baby. Kacau balau dua orang ini. Tapi ya mendingan Dijah sih. Dijah mengangguk tapi mulutnya tetap mengatuk. Berharap gak dibahas lagi. Bisa keluar semua aibnya dia. Hanan sudah sangat bersemangat mau makan, lalu saat menyuap. Sang kakak yang masih dengan mukenanya dengan enaknya ngobrol. Dengan mulut penuh dan mengunyah makanan pelan. Udah dengar belum? Melati mau pulang? Tanya Ningrum dengan nada datar. Ia melirik ke arah Hanan. Ya Rob, baru aja mau nyuap. Keluh Hanan dengan sendok di udara. Moodnya hancur seketika begitu mendengar hal itu. Ya kan just info. Makanya aku mau ketemu kamu. Aku dengar dari temanku di sana. Melati memikirkan untuk kembali ke Indo. Karena mendengar kamu sudah menikah sama Dijah. Kamu mau apa Nan? Jangan dikira aku senang ya. Aku ikutan pusing. Rohim juga. Tapi harus dipikirkan bersama-sama kan. Astagfirullah. Terus gimana ini Nan yang mau buat acara? Bukan hanya Hanan yang makannya jadi sepet. Pak Kiai juga jadi malas makan wajahnya. Udah. Pikirin nanti aja deh Buya. Hanan yang urus. Sekarang sarapan dulu. Ucap Hanan sok kuat dengan semua cobaan dadakan ini. Lalu dia mengunyah nasi yang ia suap lagi. Ini yang gak ada garamnya. Apa seketika hidupku hambar ya? Gumam Hanan kepada Dijah. Dijah yang miris. Mau sedih tapi kok ngikik. Ya cepat atau lambat kamu harus selesain ini semua Nan. Kan kamu gak menyelesaikan masalah sama Melati. Hanya menunda masalah. Dia dikirim ke luar negeri. Jelas Ning Ningrum bijak. Siapa yang ngirim emang? Rohim. Lah terus. Daripada aku stres dia gak keluar-keluar dari sini. Intinya. Sekarang, mau apapun yang terjadi. Melati dilarang keras masuk ke pondok ngajar. Dia bertamu. Oke. Tapi tidak untuk ngajar. Kacau semua di sini. Senewan yang beresin. Masa anak idat udah bahas bahasa Arab lanjutan? Apa gak senewan anak-anak itu? Domair aja pada gak apal di luar kepala. Gitu. Intinya aku mau aware. Waspadalah. Waspadalah. Sebelum dia merajalela. Haha. Balas Ning Ningrum. Duh. Makin angel ngelek makanan. Buya. Ini mesti pakai jurus apa lagi anaknya? Mesti pakai jurus Naruto apa Ninja Hattori? Tanya Hanan dengan melas, yang semakin bikin Dijah nyikik. Kok orang stres malah ngeludruk si dia? Pak Jurus Joko Tingkir Ainan. Mari makan, langsung menyingkir. Ucap Buya dan terkekeh. Semua orang melirik heran. Lah,
Itu Buya mereka ngelucu ceritanya.